Kali ini kita akan kembali mempelajari tentang loan, model matematika mengenai pinjaman. Tujuan pertama dari subbab 7.1 ini adalah untuk mengetahui saldo uang kita setelah beberapa kali pembayaran. Nah, itu nggak susah sebenarnya. Yang perlu kita tahu itu adalah bahwa cicilan per bulan kita itu adalah ini nih. A dibagi ANJ ya, anuitas. Nah, A-nya itu adalah saldo hutang kita keseluruhannya. A-nya itu adalah anuitas. Nah, berarti kalau kita ubah nih menjadi seperti ini. Nah, ini adalah hutang kita. Dan ini adalah seluruh pembayaran hutang. Nah, jadi dengan kata lain, untuk mengetahui saldo hutang kita setelah satu kali pembayaran, ya berarti kita tinggal, jadi LB itu adalah loan balance ya. Jadi saldo hutang kita sebelum melakukan pembayaran ya ini, P dikalikan ANJ. Nah, berapa saldo hutang kita setelah satu kali pembayaran? Ya berarti P, karena udah satu kali pembayaran, berarti ini berkurang 1. Ya, dan seterusnya. Jadi saldo hutang kita setelah K kali pembayaran adalah P dikali KA N min KJ. Ya, cukup jelas ya ini logikanya. Ya. Berikutnya saya akan memperkenalkan istilah yang dinamakan ini, drop payments. Yaitulah pembayaran terakhir dari sebuah pinjaman. Nah, ini saya ada satu ilustrasi mudah. Misalkan saya meminjam $15 tanpa bunga dan saya akan mengembalikannya secara cicilan $4 per hari. Ya, saya akan tuliskan semua pembayaran saya dalam bentuk tabel. Ya, nah kolom pertama itu adalah saldo hutang kita sebelum pembayaran. Kolom ketiga itu adalah saldo hutang kita setelah pembayaran. Ya. Nah, berarti saldo hutang kita setelah pembayaran pertama adalah 11. Kemudian saldo hutang kita setelah pembayaran kedua itu adalah 7. 3. Dan ini 0 ya. Nah, jadi terlihat bahwa di 3 periode pertama saya bayarnya itu 4 ya, tapi di periode terakhir saya bayarnya itu 3. Nah, si 3 itu adalah yang disebut dengan drop payment. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika kita menghitung cicilan kita nih, A dibagi ANJ. Nah, P-nya itu seringkali tidak bulat, itu bilangan yang irasional. Oleh karena itu kita harus bulatkan menjadi 2 angka. Mungkin dibulat, kalau dalam dolar biasa dibulatkan ke sen terdekat ya. Jadi 756,12 artinya pembayarannya itu 756,12 sen gitu, dan seperti itu. Nah, akibatnya itu kita harus membuang beberapa angka di belakang koma ini sehingga akibatnya di drop payment-nya itu tidak sama. Jadi drop payment itu istilahnya dengan D ini tidak sama dengan P. D itu bisa lebih besar dari P, bisa lebih kecil dari P. Ya, kapan dia lebih besar dari P? Kalau ternyata pembulatannya itu pembulatan ke bawah, tapi kalau bisa lebih besar dari P kalau pembulatannya pembulatan ke atas. Nah, di slide ini saya punya hutang sebesar 1.000 dengan APR-nya itu 6% dan tahunnya itu adalah 5 tahun ya. Nah, utang saya itu akan lunas di pembayaran ke-60. Nah, di sini terlihat bahwa cicilan saya itu nggak make sense gitu karena komanya itu banyak sekali gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya habis sih hutang saya itu habis, dan dari P1 sampai P60 itu nilainya sama semua gitu. Tapi ini seringkali tidak masuk akal karena pembayarannya itu bisa aja nggak kayak gini. Pembayarannya kan harusnya mungkin 19,33 sen saja atau 19,34 sen gitu. Ya, jadi nggak mungkin banyak angka di belakang koma. Nah, contoh yang ini mungkin lebih masuk akal. Ini masih contoh yang sama, hutangnya sebesar 1.000 dengan APR 6% selama 5 tahun, tapi pembayarannya itu saya bulatkan sekarang. Jadi sekarang bukan lagi 19,332802 dan seterusnya, tapi saya bulatkan aja dengan 2 angka di belakang koma. Namun akibatnya pada pembayaran terakhirnya, atau pada paket drop payment-nya itu, D-nya itu lebih besar daripada P ya, karena dibulatkan ke bawah. Nah, bagaimana cara menghitung D? Itu kita akan bahas di
subbab 7.2 ya. Nah, di sini saya ada satu contoh terakhir. Di contoh ini payment-nya itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan P yang dihitung ya. Dan akibatnya drop payment-nya itu menjadi kurang dari P ya. Nah, sekarang karena kita sudah memperhitungkan tentang drop payment, kita akan merevisi rumus kita tentang loan balance tadi. Nah, loan balance setelah K kali pembayaran sesuai rumus yang tadi adalah P dikalikan AN min K. Dengan bunganya itu J. Ya. Tapi kalau ada drop payment, sekarang ini berubah. Jadi, loan balance setelah K kali pembayaran itu adalah ini. P aksen itu adalah modifikasi dari P. Ya. N min K min 1 sekarang. Nah, ditambah drop payment-nya ini. Ya. Drop payment-nya dikali di present value kan P N min K. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung loan balance kalau ada drop payment ya. Tapi kalau nggak ada drop payment, kita pakai rumus yang atas ya. Jadi kalau P-nya itu sama semua, kita pakai rumus yang atas. Nah, P aksen ini adalah modif atau pembulatan ya dari P. Ini merupakan slide terakhir dalam subbab 7.1. Di slide ini saya ingin mencoba menulis sebuah tabel amortisasi dengan menggunakan loan balance yang tadi kita sudah pelajari ya. Nah, kita tahu sisa hutang kita di awal periode itu adalah hutang kita mula-mula ya, yaitu A. Tapi saya nggak akan menulis itu sebagai A, saya akan menulis itu sebagai ini nih. Jadi, seluruh pembayaran kita ditambah payment kita yang terakhir, ya drop payment. Nah, oleh karena itu, bunga yang harus kita bayar di periode ini adalah J dikalikan sisa hutang kita ya. Nah ini ya. Nah kalau kita sederhanakan ini bisa kita dapatnya ini P dikalikan J dikalikan A ditambah D dikalikan J dikalikan V pangkat N. Nah ini bisa kita sederhanakan. Nah kemudian cicilannya itu sebesar P dan kemudian cicilan yang kan cicilan kita kan kebagi dua, satu untuk bayar hutang, satu buat membayar bunga gitu. Nah, yang cicilan kita yang sebagian dari cicilan kita yang dipakai untuk membayar hutang kita itu adalah ini. P dikurangin bunganya ya. Bunganya itu adalah P dikalikan J min D dikalikan J V pangkat N. Atau kalau disederhanakan ya itu adalah ini. P dikalikan V pangkat N min 1 min D dikalikan J dikalikan V pangkat N. Nah, oleh karena itu, sisa hutang kita setelah pembayaran pertama itu adalah tinggal yang bagian sini dikurangin ini. Ya, yaitu. Kita bisa kurangin ya, P dikali A N min 1 ditambah D V pangkat N dikurangin ini. P N min 1 ditambah jadinya D dikali J V pangkat N. Nah, ini kalau disederhanakan harusnya didapatkan rumus yang telah kita dapatkan yang tadi itu, yaitu adalah P A N min 2 sekarang ya. Ditambah D dikalikan V N min 1. Nah, ini persamaan ini bisa kita buktikan sendiri ya. Seterusnya untuk sampai periode ke K, yaitu adalah ini P A N min K min K ya. Ditambah D di V pangkat N min K plus 1. Karena kita sudah melakukan K min 1 pembayaran. Ya. Nah, bunganya itu adalah tinggal kita kalikan J ya. Plus 1. Kita kalikan J. Pembayarannya itu tetap P. Dan ini cicilan yang kita pakai untuk melakukan pembayaran hutang adalah ini. N min K plus 1 ya. Dan kemudian untuk menghitung sisa hutang di akhir setelah K kali pembayaran kita bisa ini dikurangin yang ini ya. Atau hasilnya kita bisa langsung aja. Ya. Jadi yang bagian sini nih bintang ini dikurangin bintang 2, hasilnya harus ini nih. Bisa kita buktikan sih persamaan ini. Sekian dari bab ini, kita akan lanjut ke 7.2 ya.